Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita bertanya-tanya siapakah gerangan golongan umat Nabi yang tidak akan masuk surga? Pertanyaan ini mungkin sering terlintas di benak kita. Nah, dalam video kali ini kita akan bersama-sama menjelajahi golongan orang-orang yang tidak akan masuk surga. Sebelum kita membahas golongan yang tidak masuk surga, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu surga. Dalam Al-Quran dan hadis, surga digambarkan sebagai tempat yang penuh kenikmatan abadi, keindahan yang tak terbayangkan, dan kebahagiaan yang sempurna. Surga adalah hadiah bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Untuk meraih surga, iman dan amal soleh adalah kunci utama. Sekarang mari kita bahas satu persatu golongan umat Nabi yang tidak akan masuk surga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 10 golongan dari umatku yang tidak akan masuk surga kecuali bagi yang bertobat. Mereka itu adalah al-qala, al-jayuf, al-qatat, ad-daibub, ad-dayyus, sohibul artabah, sohibul qubah, al-utul, az-zanim, dan al-aqli walidaih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah al-qala itu?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang suka mondar-mandir kepada penguasa untuk memberikan laporan batil dan palsu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, siapakah al-jayyuf itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang suka menggali kuburan untuk mencuri kain kafan dan sebagainya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, siapakah al-qatat itu? Orang yang suka mengadu domba, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, siapakah ad-daibub itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, germo. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, siapakah ad-dayyus itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, dayyus adalah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, anak perempuannya, dan saudara perempuannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, siapakah sohibul artabah itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, penabuh gendang besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah sohibul qubah itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, penabuh gendang kecil. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah al-utul itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, yang meminta maaf atas dosa yang dilakukannya, dan dia tidak mau menerima alasan orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah az-zanim itu? Nabi menjawab, orang yang dilahirkan dari hasil perzinaan, yang suka duduk-duduk di tepi jalan guna menggunjing orang lain. Adapun al-aqqa, kalian sudah tahu semua maksudnya, yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau tentang ayat ini? Yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kalian datang berkelompok-kelompok. Quran Surat An-Naba ayat 18. Wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kedua mata beliau yang mulia pun mencucurkan air mata. Beliau melanjutkan sabdanya, ada 10 golongan dari umatku yang akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan yang berbeda-beda. Allah memisahkan mereka dari jamaah kaum muslimin dan akan menampakkan bentuk rupa mereka sesuai dengan amaliyahnya di dunia. Di antara mereka ada yang berwujud kera, ada yang berwujud babi, ada yang berjalan berjungkir balik dengan muka terseret-seret, ada yang buta kedua matanya, ada yang tuli, bisu, lagi tidak tahu apa-apa.
Ada yang memamah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada dan mengalir nanah dari mulutnya, sehingga jamaah kaum muslimin merasa amat jijik terhadapnya. Ada yang tangan dan kakinya dalam keadaan terpotong, ada yang disalib di atas batangan besi panas, ada yang aroma tubuhnya lebih busuk daripada bangkai, dan ada yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih. Mereka yang berwajah kera adalah orang-orang yang ketika di dunia suka mengadu domba di antara manusia. Yang berwujud babi adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan barang haram dan bekerja dengan cara yang haram seperti cukai dan uang suap. Yang berjalan jungkir balik adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan riba. Yang buta adalah orang-orang yang ketika di dunia suka berbuat zalim dalam memutuskan hukum. Yang tuli dan bisu adalah orang-orang yang ketika di dunia suka ujub, menyombongkan diri dengan amalnya. Yang memamah lidahnya adalah ulama dan pemberi fatwa yang ucapannya bertolak belakang dengan amal perbuatannya. Yang terpotong tangan dan kakinya adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyakiti tetangganya. Yang disalib di batangan besi panas adalah orang yang suka mengadukan orang lain kepada penguasa dengan pengaduan batil dan palsu. Yang tubuhnya berbau busuk melebihi bangkai adalah orang yang suka bersenang-senang dengan menuruti semua syahwat dan kemauan mereka, tanpa mau menunaikan hak Allah yang ada pada harta mereka. Adapun orang yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih adalah orang yang suka takabur dan membanggakan diri. Hadis riwayat Qurtubi. Sahabat sekalian, adakah kita di antara 10 daftar yang dipaparkan oleh Rasulullah SAW di atas? Semoga kita tidak termasuk di antara 10 golongan yang tidak masuk surga tersebut. Pembahasan tentang golongan umat Nabi yang tidak akan masuk surga ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua agar senantiasa memperbaiki diri. Mari kita berbanyak amal soleh dan menjauhi segala perbuatan dosa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yaitu mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surganya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.